dan dinamika kompetensi. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan analisis kelompok strategis, pemahaman pesaing, antisipasi tindakan, dan sistem intelijen secara efektif akan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan lebih mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Implikasi manajerialnya adalah bahwa pemasaran strategis harus dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sebagai keputusan satu kali. Baik, itu saja yang dari presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Kakak Teddy dan juga tadi yang diawali oleh saya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi, tanya jawab, dan juga mungkin ada tambahan ataupun juga sanggahan dari teman-teman kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin Pak Keluar bertanya. Silakan Pak Andri. Maaf Ibu Raminia. Ya, menarik Pak tadi yang terkait apa yang telah dipaparkan di materinya itu. Saya menyimak ada satu bagian itu yang menurut saya itu menarik untuk diangkat itu Pak, yang terkait masalah analisis kelompok strategis. Ada tadi di bagian pemaparannya itu, di situ ada dikatakan bahwa mendorong inovasi dan disrupsi ya. Nah di bagian disrupsi ini ada dikatakan juga di situ bahwa terancam, artinya perusahaan yang besar yang akan terancam ketika begini Pak, pertanyaannya seperti ini ya, terkait masalah yang dikatakan tadi disrupsi ini. Mengapa saya ingin mengangkat ini, karena betul-betul saya anggap ini tema yang menarik Pak, karena disrupsi inovasi ini lebih daripada inovasi, definisi inovasi itu sendiri. Nah artinya salah satu strategi dari startup atau pelaku usaha yang baru merangkak itu ternyata pola strategi ini bisa digunakan untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah besar ini. Artinya bagaimana definisinya itu adalah proses bagaimana melihat ceruk pasar yang tidak disentuh oleh perusahaan besar. Yang ini ingin saya tanyakan dalam bagian itu Pak, yang kata terancam itu. Kira-kira ketika startup menggunakan pola disrupsi ini yang terkait materinya tadi, bagaimana perusahaan besar untuk mengantisipasi kata terancamnya ini dari para pelaku usaha startup ini ketika menggunakan pola-pola disrupsi yang dikatakan di bagian analis kelompok strategis tadi Pak, di bagian pemaparannya. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Andri terkait disruptif. Jadi memang disruptif ini bisa dikatakan suatu pola yang sangat berpengaruh pada suatu pemasaran khususnya bagi kelompok strategis. Jadi kita kembali dulu untuk mengetahui lebih sederhana dari disruptif itu sendiri. Jadi disruptif ataupun yang biasa disebut dengan inovasi disruptif atau disruptive innovation itu kita ketahui bersama adalah sebuah terobosan yang pada awalnya itu menargetkan segmen pasar yang terabaikan atau kurang terlayani atau kurang tersentuh. Tapi kemudian pasar yang terabaikan tersebut atau kurang terlayani atau bahkan tidak tersentuh tersebut kemudian berkembang untuk menggantikan pasar-pasar yang telah dominan di pasar arus utama. Jadi kalau kita kaitkan pola disruptif tersebut dengan perusahaan-perusahaan startup, tentu ini akan sangat bisa memberikan pengaruh dan juga bisa mengganggu khususnya bagi para petahana ataupun para pemain lama, di mana disruptif pada persaingan kelompok strategis itu merujuk pada inovasi yang menawarkan solusi yang lebih sederhana atau murah atau bahkan lebih fleksibel untuk diakses, di mana mereka itu bisa menciptakan pasar baru dan mengubah cara pandang industri dalam beroperasi. Nah, seringkali itu melalui teknologi digital. Jadi digitalisasi itu bisa memaksa para pemain lama yang tadi, petahana tadi, untuk harus bisa beradaptasi atau bahkan bisa menghadapi fase kemunduran. Nah, itu bisa terjadi, kita bisa lihat pada salah satu perusahaan, kalau saya sih bisa mengangkat Uber. Pada industri
eh, transportasi modern ya, dimana kita lihat, dimana kita ketahui bersama Uber itu dulunya berkembang pesat dan bisa menjadi bisa dibilang pesaing atau pemain utama dalam industri mobil ataupun transportasi online. Tapi seiring perkembangan zaman, ketika Grab melihat adanya arena ataupun adanya area yang belum terlayani, arena ataupun area yang belum tersentuh oleh Uber, Grab masuk di area-area kecil tersebut sehingga Grab mampu untuk menjadi pesaing dan kompetitor utama. Sehingga saat ini bisa dikatakan bahwa Grab mampu menjadi market leading dan bisa menggeser dari posisi petahana yakni Uber tersebut. Disrupsi itu mengganggu proses dan model bisnis yang sudah mapan, dan mereka itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, mereka memanfaatkan teknologi baru yang dimana saat ini kita kenal dengan era digitalisasi. Mereka menawarkan nilai-nilai yang berbeda dari petahana atau pemain lama yang sudah ada sebelumnya. Cara kerjanya itu ada banyak macam, Pak Andrea. Jadi mereka itu bisa, pertama itu pemain baru yang muncul di arena persaingan, di mana perusahaan baru atau startup tersebut memperkenalkan layanan mereka yang dianggap inferior atau bisa menjadi pemimpin pasar, tapi tetap lebih terjangkau atau mudah digunakan oleh segmen konsumen yang mereka tuju. Atau cara kerja yang kedua yakni peralihan pelanggan, di mana seiring waktu inovasi yang mereka buat atau inovasi yang mereka ciptakan itu bisa memberikan dampak yang lebih baik dan menarik bagi para pelanggan, sehingga para pelanggan ataupun loyalitas pelanggan yang tadinya terletak pada pemain lama ataupun petahana itu sedikit demi sedikit berangsur-angsur itu berpindah ke pemain yang baru. Atau pola yang ketiga yakni pemain lama itu menjadi lambat dalam respon, di mana pemain lama itu seringkali hanya fokus terhadap para pelanggannya sehingga tidak sadar bahwasanya di arena bersaing mereka itu ada kompetitor yang sedang berkembang yang memiliki feature ataupun kinerja yang lebih besar daripada perusahaan itu sendiri, sehingga dia mengabaikan adanya inovasi disruptif sehingga kerja mereka menjadi makin lambat dan menyebabkan mereka gagal dalam merespon persaingan di arena bersaing. Dan yang pola yang terakhir itu adanya perubahan industri. Nah, kita ketahui bersama dari tahun ke tahun, dari beberapa dekade yang lalu, pola industri kita terus berkembang. Yang dulunya itu masih di era industri 4.0 di mana perusahaan-perusahaan manufaktur itu berkembang. Saat ini kita tengah memasuki era industri 5.0 di mana digitalisasi menjadi poin utama dan poin penting dalam pertumbuhan dan perkembangan industri. Di mana yang berarti inovasi disruptif itu akan semakin mendominasi, mengubah struktur industri perusahaan sehingga bisa saja menggeser para pemimpin dari perusahaan-perusahaan lama ke perusahaan-perusahaan baru yang menggunakan atau memiliki inovasi-inovasi dari sistem yang terbarukan dengan adaptasi inovasi dan juga pengetahuan di bidang teknologi yang lebih luas. Kurang lebih mungkin seperti itu kalau dari sisi Airbnb, dari sisi Uber. Nah, ini saya ada dapat satu lagi literatur terkait pola disruptif dalam arena pasar persaingan, di mana ini ada salah satu yakni Airbnb. Kalau zaman dulu mungkin kita ingin pesan hotel itu secara manual, kita datang ke hotel, memesan, ataupun mungkin via telepon. Lalu berkembang menjadi pola pemesanan online melalui media digital, di mana ada beberapa rekanan pihak ketiga seperti Agoda, Traveloka, dan sebagainya. Nah,
disruptif yang saat ini terjadi itu adanya Airbnb. Airbnb menjadi perusahaan yang tergolong disruptif inovasi, di mana Airbnb menawarkan para pengusaha atau para pemilik usaha yang ingin menawarkan jasa akomodasi. Jadi mereka tidak lagi harus menjadi sebuah hotel untuk dapat menawarkan jasa akomodasi. Jasa akomodasi yang ditawarkan oleh perusahaan Airbnb itu bisa berbentuk kamar ataupun bangunan rumah pribadi yang disewakan secara harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Nah, perusahaan seperti Airbnb ini memanfaatkan disruptive innovation tersebut sehingga mereka akan mulai menggeser petahana atau pemain-pemain lama di perusahaan jasa akomodasi seperti hotel-hotel skala besar seperti Accor dan lain sebagainya, di mana banyak konsumen pelanggan itu mulai beralih menyasar ke Airbnb, di mana mereka menganggap bahwa Airbnb ini menawarkan solusi yang lebih murah, solusi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan hotel-hotel konvensional pada umumnya. Mungkin itu sedikit banyak dari saya terkait disruptive innovation jika kita keterkaitannya dengan arena bersaing dan juga terkait startup yang tengah berkembang belakangan ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Kakak Teddy? Silakan, Kak. Baik, terima kasih Pak Akbar atas jawabannya. Di sini saya ingin menambahkan terkait pertanyaan dan masukan dari Pak Andri Karmas, di mana kita ketahui bahwa pemaparan yang telah dijabarkan oleh Pak Akbar mencangkup disruptive innovation. Di sini saya ingin menambahkan disruptive innovation ini merupakan pendekatan strategis yang kemungkinan perusahaan startup menembus pasar dengan pasar segmen yang kurang terlayani atau belum tersentuh oleh perusahaan melalui produk yang lebih sederhana, harga terjangkau, model bisnis yang inovatif, serta pemanfaatkan teknologi dan data. Startup mampu menciptakan nilai baru dan secara bertahap menggeser dominasi pemain lama. Nah, keunggulan utama strategi ini terletak pada fleksibilitas, kecepatan adaptasi, dan kemampuan membaca peluang pasar yang diabaikan. Nah, tadi juga telah dijelaskan Pak Akbar terkait cara kerja disruptive innovation dalam perusahaan startup. Di sini saya ingin ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama terkait identifikasi masalah pasar, di mana startup memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, khususnya pada segmen underserved atau non-konsumen. Yang kedua terkait pengembangan solusi sederhana MPV, di mana produk awal dirancang dengan fitur inti yang relevan, biaya rendah, dan mudah digunakan untuk menguji penerimaan pasar. Yang ketiga terkait pemilihan model bisnis yang efisien. Startup menerapkan model bisnis inovatif seperti platform digital premium untuk menekan biaya dan mempercepat adopsi. Yang keempat, distribusi digital dan akses luas, di mana produk disalurkan melalui kanal digital, aplikasi, website, media sosial, sehingga dapat menjangkau pasar luas tanpa infrastruktur fisik besar. Yang kelima, eksperimen dan pembelajaran berkelanjutan, di mana penggunaan data umpan balik pelanggan untuk menyempurnakan produk dan strategi secara tepat. Yang keenam, poin yang selanjutnya terkait skalabilitas dan peningkatan nilai, di mana setelah diterima pasar awal, startup meningkatkan kualitas produk untuk memperluas segmen dan memulai bersaing langsung dengan pemain mapan. Itu saja Pak Akbar yang bisa saya tambahkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Teddy Adrian Hermansyah atas tambahan materinya. Bagaimana Pak Andri? Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Waktu dan tempat saya persilakan Pak Andri. Saya kira saya sudah sepakat dari apa yang sudah dijelaskan tadi Pak Akbar dan Pak Teddy. Artinya bagaimana dituntut perusahaan besar ini mampu fleksibilitas dalam artian pengolahan atau
pengampu daripada digitalisasi itu. Karena kenapa? Bila tidak mau berinovasi, artinya membayar kemudian inovasi atau membayar kemudian, ya inilah maknanya Pak. Artinya ketika tidak ingin, mungkin loyalitas dari suatu pelanggan akan direbut oleh para pelaku startup. Kemudian mungkin pemain perusahaan besar yang lambat respon juga itu akan menimbulkan suatu ancaman ketika tidak memperhatikan hal-hal demikian. Nah inilah pentingnya ini dipahami bahwa tadi dikatakan terancam, saya sepakat itu Pak. Artinya memang satu ancaman ini bagi para pelaku usaha startup ini ketika mampu mengelola. Contoh yang dikatakan tadi Pak Akbar itu yang diangkat masalah Teba Uber dan Gojek dan Grab ya. Artinya yang awalnya Uber itu hanya mengelola produk jasa transportasi mobil seperti taksi namun pada dasarnya Gojek dan Grab masuk melihat bahwa ada peluang lain. Contoh misalkan, artinya saya tadi katakan bahwa disrupsi inovasi ini adalah proses di mana awalnya merambah dari ojek motor, kemudian melihat segmentasi pasar bahwa ada peluang untuk meningkatkan. Namun seiring berjalannya waktu ketika motor atau ojek yang sudah berjalan merambah lagi naik ke atas, ini penerapan penyewaan jasa angkutan mobil. Tapi lagi-lagi bahwa jangan menghilangkan apa yang sudah terbentuk dari awal. Artinya usaha yang terbentuk dari awal mungkin peningkatan boleh, namun tidak mengabaikan perusahaan yang dulunya terbentuk dari awal itu. Ya makasih banyak Pak, saya kira itu sudah menjawab daripada kata terancamnya tadi itu yang saya ingin tujuannya ke situ Pak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Andri. Jadi kembali lagi, tingkat kepekaan dari perusahaan itu memang harus terus dan semakin ditingkatkan. Jadi kewaspadaan, kepekaan dari perusahaan dalam melihat dan untuk meminimalisir berbagai ancaman yang akan timbul di arena persaingan itu tentunya akan sangat dibutuhkan dari perusahaan tersebut guna kelangsungan dari perusahaan itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi bukan hanya Uber yang ada banyak perusahaan-perusahaan startup yang saat ini memang cukup terancam jika mereka memang tidak waspada dan tidak peka terhadap perkembangan zaman dan juga perkembangan dari perusahaan-perusahaan startup lainnya di dalam arena bersaing mereka. Kurang lebih seperti itu Pak. Silakan Pak Dr. Jamaludin, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak? Kira udah bagus ya, penguasaan materinya bagus. Jadi apakah sebenarnya persaingan? Persaingan ini adalah bagaimana meningkatkan perusahaan kita lebih survive dengan perusahaan lain, ya kan? Dengan menggunakan itu tadi kemajuan IT, ya kan? Kemajuan teknologi, apalagi inovasi di bidang digitalisasi, ya kan? Semua perusahaan sekarang tidak tinggal diam. Mereka semua sudah memanfaatkan teknologi digitalisasi di dalam meningkatkan kompetisi perusahaannya terhadap perusahaan yang lain. Tetapi memang perusahaan-perusahaan startup yang tidak beradaptasi di era disrupsi dengan ditemukannya inovasi teknologi dan digitalisasi yang begitu gencar, dia akan tertinggal, ya kan? Apalagi dia tidak memiliki modal yang besar, ya kan? Nah, pertanyaan filosofinya sekarang adalah sebagai S3, apakah persaingan membunuh perusahaan lain? Nah itu, apa yang bisa komentar? Apakah persaingan ini bisa membunuh atau bisa menghancurkan perusahaan lain? Nah, ingat, kita ini di dalam manajemen ini ada etika bisnis. Membunuh perusahaan lain itu kan tidak beretika namanya, tuh. Tidak beretika, apalagi di dalam konsep ekonomi Islam gitu ya. Nah, konsep kita sebenarnya dalam Islam tumbuh bersama, besar bersama. Yang kecil naik, yang besar tambah naik, ya kan? Nah, tidak mematikan yang besar, bukan mematikan yang kecil, tetapi yang kecil justru cenderung menopang yang besar, atau sebaliknya yang besar bisa menopang yang kecil. Nah, tetapi teknologi itu apakah punya sistem nilai atau tidak? Nah, di sini teknologi digitalisasi ini tidak. Siapa yang menguasai, dia yang leading di dunia bisnis itu, dia yang survive, ya kan? Nah, olehnya itu sangat-sangat tergantung daripada inovasi dan sumber daya manusia ini dalam menggunakan inovasi tersebut. Tapi saya kira cukup menarik ya, bahwa apapun namanya kesimpulan kita bahwa untuk survive dan berkompetisi harus menguasai inovasi dan teknologi, utamanya di era disrupsinya dengan kemajuan
digitalisasi yang begitu merambah di dunia bisnis, ya kan. Nah, apalagi di era sekarang ini, ya kan, tidak ada lagi tirai pemisah antara satu belahan dunia dengan belahan dunia lain di dalam melakukan transaksi ekonomi. Tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Jadi siapa saja bisa bersaing secara sehat, bersaing secara profesional dengan siapa yang menggunakan teknologi yang lebih terdepan. Apalagi dengan 0.5 sekarang ini, industrialisasi semakin cepat di bidang digitalisasi. Coba lihat sisa nyawa yang tidak dibikin, ya kan? Iya. Perempuan sudah bisa dibikin tidak? Si Andre siapa yang bujangan di sini? Perempuan sudah bisa, Pak. Pantri, Pak. Pop yang lebih Pantri, Pak. Siapa masih bujang? Bisa Anda tidur dengan kemajuan teknologi, dengan kesenangan yang sama dengan wanita, cuman tidak bernyawa dia. Supir Anda bisa digunakan popi-popi, apakah namanya, boneka ya di Cina itu yang harganya cukup fantastik ya. Dia bisa berfungsi sebagai wanita, melayani Anda apa saja. Nah, sekarang dengan kemajuan itu kan digerakkan oleh sistem digital, digerakkan dengan komputerisasi, ya kan. Jadi sekarang sisa nyawa yang tidak bisa dibikin, Pak. Orang sekarang ini sudah, bayangkan matahari, sinar matahari, kumpulan sinar matahari sudah bisa bikin di Cina dengan kemajuan dia buat instalasi listrik yang bisa kayak matahari itu menampung cahaya, menampung panas ya. Itu kita pernah lihat videonya ya. Apa benar apa tidak kita belum tahu, tetapi itulah bayangan dunia bahwa dengan kemajuan teknologi akan menguasai dunia ya. Saya kira menarik diskusi kita sekarang ini. Di era kompetisi, tentu era kompetisi ada teori yang mendukung, analisis SWOT misalnya, bagaimana kekuatannya perusahaan itu, bagaimana kelemahannya, di mana peluang, ya kan. Itu juga bisa dijadikan sebagai dasar kita untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain, apalagi dengan produk yang sama misalnya, apalagi produk kita yang sama dengan produk perusahaan lain. Nah, tentu di situ sangat ditentukan inovasi. Saya kira cukup dulu deh. Saya juga punya baterai sudah lowbat, sudah panas mulai dari pagi tadi ini saya online ini, ya kan. Ini sudah ada. Oke, cukup ya. Iya Pak, iya siap Pak. Iya, Pak Jamaludin. Ini mudah-mudahan lulus dengan baik semuanya. Kalau penguasaan materi tentang Amin. Saya kira cukup sekian ya. Minggu depan kita atau 2 kali lagi, 1 kali lagi 2 frekuensi. Dapatlah besok untuk materi ini atau minggu depan ya, Sabtu masih waktu tanggal berapa? Ya? Sabtu depan Pak, iya insya Allah Pak. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jamaludin Bijang dan teman-teman semua. Iya, kasih Pak. Ya, saya keluar ya izinnya.